Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Eka Putri sebagai presentator 1 dari kelompok 2 di 12 MIPA 3 yang beranggotakan Nurul Hikmah, Raisya Aprilia, Yuki Maila, Sahira Dwi Tami, dan Najwa Amani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi, yaitu ada perencanaan wirausaha dan tahapan pengembangan wirausaha. Perencanaan wirausaha adalah langkah awal untuk memulai usaha. Dalam bisnis harus dibuat suatu perencanaan dan dituangkan dalam bentuk sebuah proposal. Proposal usaha meliputi berbagai hal yang terkait dengan usaha atau bisnis tersebut, di antaranya jenis produk yang dipilih, kapasitas produksi, alat dan mesin, bahan baku, proses produksi, dan pengemasan, harga pokok produksi dan harga jual, perkiraan keuntungan, dan berapa lama modal akan kembali, serta perencanaan pemasaran. Tahap awal berwirausaha diperlukan suatu perancangan wirausaha atau business plan. Perencanaan wirausaha berisi tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu usaha. Mengapa calon wirausaha harus membuat perencanaan usaha? Oleh karena perencanaan usaha merupakan alat yang paling ampuh untuk menentukan prioritas, mengukur kemampuan, mengukur keberhasilan, dan kegagalan usaha. Perencanaan pendirian usaha akan memberikan uraian tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil agar sesuai sasaran, baik berupa target, petunjuk pelaksanaan, jadwal waktu, strategi, taktik, program biaya, dan kebijaksanaan. Perencanaan pendirian usaha yang dibuat secara tertulis merupakan perangkat yang tepat untuk mengendalikan usaha agar fokus pelaksanaan usahanya tidak menyimpang. Yang kedua, ada tahapan pengembangan wirausaha, yaitu ada pemilihan jenis usaha. Pada bagian ini harus diuraikan dengan jelas alasan mengapa memilih usaha yang ditetapkan. Lalu yang kedua, ada nama perusahaan. Jika ingin membuat jenis usaha, maka harus menyiapkan nama perusahaan. Lalu lokasi perusahaan. Lokasi yang ditentukan di daerah yang dekat bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola, dan tidak jauh dari jangkauan pasar yang akan dituju. Lalu yang keempat, ada perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP atau nomor pokok wajib pajak dari kantor pajak, akte notaris dari kantor notaris, SIUP atau TDP atau TDI dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten, dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten, serta pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman. Lalu yang kelima, ada sumber daya manusia atau SDM. Dalam bagian ini harus dapat ditentukan jumlah SDM yang diperlukan. Dalam perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi itu terdapat dua aspek. Yang pertama ada aspek produksi dan yang kedua ada aspek keuangan. Di sini kelompok saya akan menjelaskan perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi dalam produksi perkedel crispy. Aspek produksi secara detail meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan pangan, dan teknologi proses pengolahannya. Di tabel pertama ini ada peralatan yang dibutuhkan untuk produksi perkedel crispy per 2 bulan. Di jenis alat ada seperti pisau, garpu, kompor, wajan, tatakan, dan juga dijelaskan spesifikasi dan jumlah alatnya. Lalu di tabel 2 ada bahan baku, bahan pangan tambahan, dan kemasan perkedel crispy. Di bahan baku contohnya ada kentang, daun bawang, bumbu racik, dan lain-lain, juga dijelaskan spesifikasinya. Lalu ada cara membuat perkedel crispy. Bisa dilihat langsung di situ cara membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Maila Aulia sebagai presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan, perhitungan harga jual makanan khas daerah perkedel crispy. Di dalam aspek keuangan ada 1. Investasi alat dan mesin, yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi.
Alat dan mesin produksi yang dibeli harus sesuai dengan kapasitas produksi dan hal teknis lainnya, seperti kesediaan daya listrik dan lainnya. Contohnya yaitu seperti pembuatan perkedel crispy pada tabel berikut. Ada jenis alat, contohnya pisau, garpu, kompor, ada jumlah unit, harga satuan, dan jumlah keseluruhan. Untuk menghitung biaya penyusutan per bulan, yaitu total investasi dibagi umur alat. 2. Biaya tidak tetap atau variabel adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi, jadi sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai jumlah produksinya. Biaya tidak tetap ini biasanya meliputi biaya bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan. Bahan baku contohnya kentang, daun bawang, bumbu racik. Ada jumlah, ada harga satuan, dan jumlah keseluruhan. Yang ketiga, biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dan jumlahnya tetap setiap bulannya. Berapapun jumlah produksinya, biaya tetap meliputi biaya tenaga kerja, listrik atau air, gas, penyusutan alat, dan lainnya. Item contohnya tenaga kerja tetap 1 orang dikali 100.000, listrik atau air, dan ada jumlahnya. Yang keempat, total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Untuk menghitung total biaya yaitu biaya variabel ditambah biaya tetap. Kelima, harga pokok produksi atau HPP adalah harga pokok dari suatu produk di mana jika dijual dengan harga tersebut, maka produsen tidak untung dan juga tidak rugi. Untuk menghitung HPP yaitu total biaya dibagi jumlah produksi. Keenam, harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Harga jual bisa ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. Yang ketujuh, penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. Yang kedelapan, pendapatan bersih atau laba adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Untuk menghitung pendapatan bersih yaitu penerimaan kotor dikurang total biaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.